Oke, selamat pagi, siang, atau malam. Perkenalkan nama saya Muhammad Hendra Alifari dengan kode ASLab HD. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang perhitungan phase lag compensator. Nah, oke di sini kita udah ada soal kalau transfer fungsinya adalah 125K per S pangkat 3 ditambah 15S kuadrat tambah 80S. Lalu yang diminta spesifikasinya adalah persen overshootnya 8% dan KV 8. Oke, di sini kita akan menjawab. Pertama-tama kita harus mencari spesifikasi si KV-nya dulu dengan rumus KV sama dengan limit S menuju 0 dan tergantung ini tipe transfer function kalian. Dan kebetulan tipe transfer function ini adalah tipe 1 yang mana rumusnya adalah limit S menuju 0 S dikali GS. Oke. Jadi ini KV sama dengan limit S menuju 0 S kali GS. Nah, hasilnya adalah S dikali 125K per sepakat 3 tambah 80S. Oke. Dan di sini bisa dicoret aja S-nya. Yang hasilnya itu menjadi S kuadrat tambah 15S tambah 80. Nah, di sini kita bisa masukin S-nya dan akan mendapatkan KV sama dengan 125K per 80. Dan yang mana K-nya ini adalah sesuai spesifikasinya itu adalah 8. Oke. Jadi K8 sama dengan 125K per 80. Nah, ini bisa kita kalikan aja. 640 sama dengan 125K. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat kalau untuk si spesifikasi KV-nya itu terpenuhi, maka 125K-nya ini harus menjadi 640. Oke, berarti ya udah kita jadiin aja GS-nya itu adalah 640 per S pangkat 3 tambah 15S kuadrat tambah 80S. Oke, ini adalah transfer function kita yang baru yang sudah memenuhi spesifikasi KV. Oke, lalu setelah ini, di sini juga udah ada prosedur-prosedurnya dalam modul untuk phase lag-nya. Selanjutnya kita akan mencari zeta-nya. Oke, maka zeta sama dengan min ln OS per akar V kuadrat ditambah ln kuadrat kali S. Oke, yang mana OS-nya itu adalah sesuai spesifikasinya 8%, K 8 per 100 per akar V kuadrat tambah 6 kuadrat kali 8 per 100. Oke, sini bisa dikalkulasi aja, yang mana akan mendapatkan sekitar 0,6266. Ya, setelah itu, setelah mendapatkan zeta-nya, kita bisa mencari phase margin new-nya. Margin new sama dengan tan min 1 dikali 2 zeta per akar 2 zeta minus 2 zeta kuadrat ditambah akar lagi 1 tambah 4 zeta pangkat 4 ya pangkat. Oke. Nah, di sini bisa dihitung aja zetanya juga kita ganti jadi 0,6266 per min 2 kali 0,6 kuadrat tambah
R ditambah 4 kali 0,64. Oke, bisa dikalkulatorin aja. Sini saya mendapatkan hasilnya adalah di sekitar 60,91 derajat. 1 derajat. Oke, ini adalah phase margin new-nya. Lalu sesuai dengan prosedurnya, setelah mendapatkan phase margin new, kita mencari phase margin max. Phase margin max. Phase margin max sama dengan adalah phase margin new. Phase margin new kurang 180 tambah errornya. Dan error ini sesuai dengan spesifikasi yang dikasih oleh soal. Cuman karena ini nggak ada, kita anggap aja errornya adalah 10 derajat. Maka phase margin max-nya adalah 60,91 dikurang 180 derajat, tambah 10 derajat. Yang mana hasilnya adalah min 109,09 derajat. Oke, nah sekarang karena udah mendapatkan phase margin max-nya, kita disuruh untuk meletakkan phase margin-nya, upload phase margin max-nya untuk mendapatkan frekuensi max dan magnitude max-nya. Nah, di sini gimana caranya? Pertama-tama kalian bisa buka simulasi praktikum kalian. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kalian plotting transfer function yang kalian dapat. Nah, di sini adalah yang didapat 640, berarti di aja 240, S pangkat 3-nya itu 1, S pangkat 2-nya 15, dan S pangkat 1-nya 80. Nah, S pangkat 0-nya dibiarin S aja. S pangkat 0-nya dibiarin 0 aja. Lalu kalian pencet yang uncompensated body plot. Nah, ini. Nah, nanti bakal muncul uh, plot dari transfer function kalian. Oke, setelah itu kalian kan mendapatkan tadi phase max-nya kan. Nah, di sini untuk mendapatkan magnitude max dan omega max, kalian harus ngeplot atau kalian cari aja di sini. Kan di sini phase margin max-nya itu min 109,09. Nah, di sini kalian cari aja yang Y-nya itu min 109,09. Di sekitaran sini. Nah, ini berarti X-nya atau oh shit, X-nya atau maka frekuensinya itu ada di 1,77. Oke, itu kalian catat. Maka eh, omega max sama dengan 1,77. Oke, sekarang masuk ke next-nya. Kita mau mencari magnitude max-nya. Nah, karena kan kita udah dapat omega max-nya kan. Ini dalam radian per second ya. Second dan ini dalam derajat. Oke, karena kita udah dapat omega max-nya, kita bisa ngeplotting omega max-nya. Nah, kita cari yang mana X-nya itu di 1,77 di sekitaran sini. Mungkin bisa dikira-kira aja ya guys. Nanti kalian catat Y-nya kan di sini itu 12 komaan kan. Nah, di sini kalian catat aja oh, apa, magnitude max-nya. Magnitude max-nya itu mungkin di sini akan sedikit beda soalnya udah mencari hasilnya itu 13,536 dB desibel. Oke, sekarang karena udah didapat
hasil dari magnitude max sama frekuensi max-nya, kita nyari magnitude max unitless-nya. Oke, cari n max unit plus sama dengan 10 pangkat mx per 20. Oke, ini hasilnya adalah 10 pangkat 13,536 per 20. Nah, hasilnya itu ada di sekitaran 4,75. Oke, ini hasilnya. Sorry. Oke, 4,75. Oke, nah sekarang setelah itu pas sudah dapat, kita udah bisa nyari like kompensatornya. KC-nya adalah 1 per M max unitless. Hasilnya adalah 1 per 0,75. Mana hasilnya adalah 0,21. Kira-kira 0,21. Lalu setelah itu kita akan mencari ZC-nya. ZC sama dengan frekuensi max per 10. Mana hasilnya itu kira-kira, sorry, ini 177 per 10. Kira 0,177 ya. Oke, sekarang kita nyari PC-nya. PC-nya itu ZC per M max, unitless. ZC-nya itu 0,177 per 4,7. Oke, ini kira-kira hasilnya itu di 0,036. Oke, sekarang kita udah dapat controllernya, tinggal ditaruh aja di sini. Oke, kompensator S, GCS sama dengan KC kali S tambah ZC per S tambah PC. Oke, ini sama dengan 0,21 dikali S tambah 0,177 per S tambah 0,036. Oke, ini adalah controller yang udah kalian dapat. Control lag yang kalian dapat. Oke, mungkin kalau misalnya mau dicari keseluruhannya kan tinggal dikali aja GCS dikali GS. Itu hasilnya 0,21 dikali 640 dikali S tambah 0,177 per S tambah S dikali S tambah 0,036. Oh, kayak gini aja deh. S tambah 0,036 dikali S pangkat 3 tambah 15 S kuadrat tambah 18S. Oke, ini adalah hasil dari keseluruhan antara plan dan controller kalian. Oke, mungkin sampai situ aja. Mungkin akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.